Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Perhatikan, jim termasuk huruf qalqalah ya, jadi harus mantul. Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Nah ini rij, jim termasuk huruf qalqalah berarti. Baju, ba, jim, ya, di toko. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah. Fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubun. Mim bertasdid, dia hukumnya gunnah, ditahan. Dia hanya dua hurufnya, mim dan nun. Jadi huruf mim atau huruf nun atau mim dan nun, kalau dia bertasdid itu maka dia harus ditahan. Kita ulangi. Fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubun. Thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'd. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu.
Sarafallahu qulubahum ya. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Ya, cukup sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a fi da'watihi wa man jahada fi jihadihi wa man jahada fi dinihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari libur kita dengan sama-sama kajian, dan semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada uswatuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sedikit masih mengulang, yaitu tentang
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya huwa arhamu ala ummatihi, ya, huwa arhamu ala ummatihi wa ahrusuhum bi imanihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat kasih, yang sangat sayang kepada umatnya. Dan beliau nabi yang sangat berambisi menginginkan agar umat ini masuk ke surga, umat ini selamat, ya, dari siksa api neraka. Itu yang sangat diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dengar ada sebuah hadis, kata Nabi, setiap nabi, kata Rasulullah maksudnya, setiap nabi, setiap rasul itu punya doa yang istijabah. Apa istijabah itu bahasa kitanya? Dikabulkan, diterima, direspon dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, setiap nabi, setiap rasul punya apa katanya? Punya doa, punya permintaan yang doanya itu pasti istijabah, dikabulkan oleh Allah. Dan nabi-nabi yang lain itu doanya sudah dimintakan ketika mereka masih hidup. Tapi aku, kata Nabi, itu sengaja aku simpan, aku sembunyikan, aku pending dulu. Jadi tidak diminta oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Begitu? Yaitu sengaja, yaitu aku sembunyikan, aku simpan itu nanti untuk hari kiamat. Di hari kiamat, yaitu untuk umatku. Ini diantara kelebihan Rasulullah. Ya tentu banyak kelebihan-kelebihan beliau. Di antaranya itu, ya. Jadi apa kata Nabi? Punya doa yang doanya sengaja disimpan, tidak seperti nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi kalau nabi dan rasul-rasul yang lain doanya sudah dimohonkan, sudah dimintakan kepada Allah, tapi Nabi Muhammad, nabi kita, sengaja dipending, disimpan, yaitu nanti buat umatnya di hari kiamat. Jadi itu diantara yang sangat diinginkan oleh beliau, bahwa umatnya itu masuk ke surga. Jadi tidak ada umat yang kececer masuk ke neraka. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan, ini kembali tadi ayatnya kita baca, surah At-Taubah ayat 128. Ya, surah At-Taubah ayat 128. Tadi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Laqad ja'akum, kata Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian, yaitu seorang rasul. Min anfusikum, yaitu berasal dari diri kalian sendiri. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan impor, ya, yaitu dari kalangan malaikat, dari kalangan jin dan lain sebagainya, dan juga bukan orang selain daripada orang Arab. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang Arab yang kecilnya mereka tahu, lahirnya mereka tahu, malah orang tuanya pun, mungkin pernikahan orang tuanya pun mereka, orang-orang Arab Quraisy, tahu, mengenalnya. Ya, ini diantara maksud ayat ini. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy tidak menggugat, ya, tidak menggugat tentang syariat yang dibawa oleh beliau, ajaran agama yang dibawa oleh beliau. Jadi jangan sampai nanti mereka, itu kan nabinya bukan orang Arab, itu nabinya bukan orang Quraisy. Pantas saja kalau nabi itu mampu melakukan ibadah-ibadah yang kami tidak mampu melakukannya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau nabinya, rasulnya adalah dari kalangan malaikat, yang tentu, ya, malaikat itu tidak punya syahwat untuk makan, minum, tidur, berkeluarga, dan lain sebagainya. Jadi ayat ini ingin menjelaskan kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu agar mereka tidak ada celah, ya, yaitu untuk menggugat Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Nah, terus bagaimana sifat? Azizun alaihi ma anittum. Ia sangat peduli, ia sangat kasihan, ia sangat sayang, ya, terhadap penderitaan yang kalian terima.
terhadap kesulitan-kesulitan yang kalian rasakan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat apa? Yang sangat peduli, yang sangat empati, yang sangat apa lagi? Empati itu artinya rasanya ingin sama, ya, itu terhadap kesulitan-kesulitan, ya, yang dirasakan oleh kaum muslimin. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina, ia sangat ingin, ia sangat berambisi, apalagi terus ingin berambisi karena keinginannya lebih daripada biasa. Jadi sangat berambisi alaikum bil mu'minin, agar kalian semuanya, jadi umatnya ini adalah bil mu'minin, itu menjadi orang-orang yang beriman. Nah ini ya, sehingga menjadi tema bahasan kita adalah yang kelima itu, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang sangat kasih, sangat sayang, dan sangat menginginkan agar umatnya ini yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Raufun rahimun, dan juga Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat rauf. Rauf itu sangat lembut, ya, sangat sabar, ya, menjaga kesabaran itu di atas rata-rata. Rauf. Kemudian rahim, yaitu sangat sayang. Padahal sifat rauf dan sifat rahim ini sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disematkan juga sifat rauf dan rahim ini kepada Rasulullah? Sifat lembut, sangat penyabar, dan juga rahim, itu sangat sayang untuk diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Bukan berarti dalam hal ini rauf dan rahimnya Nabi Muhammad sama, ya, dengan rauf dan rahimnya Allah SWT. Bukan, ya, maksudnya tentu kita ya dibatasi dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Tentu rauf dan rahimnya Allah tidak sama, termasuk dengan rauf dan rahimnya Rasulullah SAW. Ini hanya ingin menggambarkan kepada kita, yaitu bahwa Rasulullah punya sifat yang sangat penyabar dan juga sangat sayang kepada umat. Kenapa beliau sangat penyabar, ya, sangat lembut kepada umat ini, ya, itu kalau kita lihat nabi-nabi yang lalu, ya, itu kalau jengkel sama umatnya, sudah bandel umatnya, sulit diajak diajak berdakwah, diajak menerima dakwahnya, diajak bertobat dan beristighfar, itu kadang-kala mereka mintakan kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah, ya, berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah menurunkan azab dan siksanya kepada mereka selama Rasul masih hidup. Rasul tidak ingin, ya. Jadi Rasul ingin masih memberikan kesempatan kepada mereka, yaitu untuk bertobat, beristighfar, ya. Kita lihat tentang kesabaran Rasulullah dan memberikan maaf, yaitu satu kisah. Ini kisahnya sahih, ya. Dalam hadis sahih diceritakan, Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kapan momen atau event yang kamu merasakan paling menjengkelkan terhadap umat ini? Atau yang pernah engkau merasakan paling menjengkelkan? Apa menjengkelkan itu? Dirasakan paling gak enak, ya, terhadap umat ini saat kapan? Itu pertanyaan siapa? Aisyah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau, itu pada saat beliau berdakwah kepada orang-orang Taif. Mungkin kisahnya pernah dengar, Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Taif. Jadi Taif mungkin jaraknya dari Mekah itu sekitar 20 kilo. Jadi Taif itu dataran tinggi dan dingin. Jadi kalau kita kira-kira puncak. Dan sampai sekarang itu raja-raja Saudi atau keluarga raja itu membuat villanya itu di situ. Atau orang-orang kaya Saudi itu membuat villa karena memang dingin di situ. Ya, maka anggur dan lain sebagainya juga memang tumbuh di situ. Nah, itu kan ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tidak direspon dengan baik, kecuali hanya beberapa orang saja. Jadi Rasul, bahasa kitanya, berijtihad. Apa berijtihad? Berpikir keras, kira-kira kemana saya tujukan dakwah ini. Maka akhirnya beliau menjatuhkan dakwanya yaitu kepada orang-orang Taif. Nah, alih-alih dakwahnya itu didengar oleh orang Taif, alih-alih dakwahnya itu direspon dengan baik, diterima dengan baik oleh orang Taif, malah Rasulullah disakiti. Dengan cara apa? Memprovokasi anak-anak untuk melemparkan apa?
melemparkan batu ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang ketika beliau ditanya oleh Aisyah, yaitu perihal saat kapan, ya, yaitu kejengkelan yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Perang apa? Yang Rasulullah kalah? Perang Uhud. Itu juga menyakitkan. Kenapa? Bukan hanya sekitar 70 orang mati syahid, termasuk pamannya, yang kita tahu apanya, atinya saja ininya, dadanya dirobek, kemudian atinya dimakan mentah-mentah. Ya, dikunyah oleh siapa? Itu Hindu, yang akhirnya jadi mertuanya sendiri, ya. Rasulullah menikahi namanya Ummu Habibah, itu anaknya Hindu. Hindu itu punya suami namanya Abu Sufyan, yang musuh Islam, ya. Itu sangat menyakitkan. Dan Rasulullah sendiri kena, ya, lemparan batu dan lain sebagainya, ya, sampai helmnya pecah dan berapa giginya copot. Gimana kira-kira jengkelnya? Tapi ternyata itu masih nggak seberapa dibandingkan dengan ketika Rasul menjatuhkan dakwahnya, mengarahkan dakwahnya kepada orang-orang Taif. Itu yang sangat menyakitkan, ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya yaitu menghindar dari orang-orang Taif, ya, yaitu Rasulullah mengevakuasi diri, yaitu menyelinap, yaitu di dalam kebun dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu kebun anggur, ya, kebun anggur. Dan Rasulullah dalam sejarah itu beliau diberi anggur oleh penjaga kebunnya, ya, penjaga kebun itu memberikan anggur. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memakan anggur itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara penunggu kebunnya itu bukan orang situ, ya, dia orang dari negerinya Nabi Yunus alaihi salam. Ya, ketika membaca bismillah, akhirnya dia terperanjat mendengar kalimah itu, lalu bertanya, siapa engkau? Ya, jadi tukang kebun ini, dua orang tukang kebun ini bertanya, siapa engkau? Dia lalu memperkenalkan dirinya, bahwa aku adalah Rasul, Nabi terakhir yang dijanjikan, yaitu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Dan akhirnya berkenalan Rasulullah dengan dua penjaga kebun itu. Akhirnya kebun itu mengatakan bahwa aku baru dengar kalimah ini, dan kalimah ini juga yaitu kalimah yang diajarkan oleh Nabi kami, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ya. Cuman tidak diceritakan apakah masuk Islam atau tidak. Kisahnya itu semacam itu. Rasulullah SAW waktu itu sampai tidak menyadarkan dirinya, ya, yaitu karena ditimpugin dan lain sebagainya. Akhirnya malaikat Jibril, ya, sangat berempati pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mendengar, ya, keluh kesahmu, ya. Karena dalam kisah itu Rasulullah mengadukan dirinya kepada Allah. Dalam kalimatnya beliau mengatakan, Allahumma inni ashku du'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku hanyalah kepadamu, bukan kepada orang yang membenciku. Ya Allah, aku hanya mengungkapkan, ya, mengeluhkan kedhaifanku, kelemahanku hanyalah kepadamu, bukan kepada orang-orang yang membenciku. Jadi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, bahwa Tuhanmu Allah telah mendengar, ya, keluh kesahmu, ya, Allah tahu, yaitu tentang kesulitan yang kau rasakan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat gunung itu untuk melemparkan, ya, dua gunung itu, ya, yaitu kepada orang-orang Taif jika engkau mau, ya. Akhirnya malaikat gunung berkata kepada Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuruti apa yang kau inginkan. Jadi kalau seandainya kau ingin dua gunung ini dilemparkan kepada orang-orang Taif, ya, aku akan lemparkan kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kata beliau, yaitu aku berharap dari sulbi, ya, keturunan orang-orang Taif ini, anak cucu mereka nanti beriman kepada ajaranku, mereka beriman kepada aku. Kira-kira kalau kondisi itu kita rasakan, kita yang merasakan saat itu, lalu ada malaikat yang menawarkan diri begitu untuk melemparkan gunung, ya, kepada orang Taif, kira-kira kalau kita gimana? Nah, tapi Rasulullah yaitu masih tetap berharap, ya, berharap dari keturunan mereka nanti anak cucunya itu beriman kepada beliau. Dan benar kan akhirnya,
walaupun prosesnya masih panjang, ya, anak cucu mereka menjadi beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul terus tegakkan dakwah Islam itu, ditegakkan pada orang-orang Arab sampai Arab itu bersih, ya, dari orang-orang kafir, ya, bersih dari orang-orang kafir. Nah ini, jadi digambarkan kalau seorang dai itu seperti kira-kira pohon mangga, ya, seperti pohon apa? Pohon mangga, dilempar batu terus diapain lagi? Biasa orang kalau ngambil mangga, Pak Maskur, pakai galah itu diapain? Apa namanya? Digeprak. Ya, kalau orang Bekasi namanya digeprak. Ya, jadi buah mangga itu agar jatuh diapain? Digeprak, ya, dilemparkan batu, digeprak. Apakah mereka melemparkan batu itu? Tidak, ya. Apakah mereka juga ngegeprak, orang yang ngegepraknya dengan bambu atau dengan kayu dan lain sebagainya? Tidak, ya. Tetap yang dia berikan apa? Yaitu buah mangga. Nah itulah, ya, pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Quran tadi, yaitu surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keinginan Rasulullah agar umatnya ini seluruhnya beriman kepada beliau, ya. Umpamanya dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-Ghasyiyah ini juga cerita tentang kiamat, ya. Rasulullah itu dikatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, ya. Fadzakir innama anta mudzakir, ya Muhammad, fadzakir, berikanlah peringatan, sampaikanlah dakwah kepada mereka. Innama anta mudzakir, sesungguhnya hanya saja tugasmu itu hanyalah memberikan peringatan, memberikan dakwah, mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bertugas untuk memaksa mereka untuk beriman. Nah ini pelajarannya juga buat kita, ya. Jadi dakwah Islam itu tidak memaksa, tapi dakwah Islam itu berisi nadhiran wa basyira, ya, yaitu peringatan buat orang-orang yang tidak mau juga beriman, ya, yaitu berita-berita tentang siksa, tetapi juga basyira, ya. Jadi kabar gembira, kebaikan-kebaikan, surga, maaf dari Allah, keridhaan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mendengar, merespon dakwah. Jadi Rasulullah berdakwah itu, ya, yaitu kontennya dua diantaranya, ya. Konten nazir, peringatan. Kalau peringatan buat siapa? Orang-orang yang ingkar, tidak mau beriman. Yang kedua adalah basyiro atau busyro, itu kabar gembira, surga, maaf buat orang-orang yang menerima dakwah beliau. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 yang setelah ayat kursi itu, ya. Ayat kursi 256 ayat 256 Allah berfirman, la ikraha fid din. Nah ini mempertegas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan orang untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Kenapa? Karena qad tabayyana, sungguh telah clear, sungguh telah jelas antara ar-rusydu, antara jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, itu dengan jalan yang bengkok. Jadi jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok itu sudah nyata, terang benderang. Antara jalan Islam dengan jalan kekafiran sudah terang benderang. Jadi tugas kalian wahai kaum mukminin itu hanyalah menjelaskan Islam. Antara jalan Islam dengan jalan kekafiran sama-sama sudah jelas. Ya tentu kalau jalan Islam siratal mustaqim menuju ke surga, keridhaan Allah, kalau jalan yang bengkok itu tidak akan sampai kepada Allah. Dengan kata lain, dia akan menyampaikan si pemeluknya, orang yang meyakininya, yaitu jalan ke neraka. Lalu Allah perkuat, ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi siapa orang yang berpegang teguh kepada jalan Islam, ya, maka dia berarti telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Jadi orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang menerima Islam dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia berarti telah berpegang, ya, kepada tali yang sangat kokoh, ya, tali yang sangat kuat. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga
Ya, perhatikan coba. Ini sifat dakwah, yaitu surah Qaf. Surah Qaf, surah 50 ayat 45. Allah berfirman, yaitu nahnu a'lamu bima yaqulun. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Ya. Bahwa kami sangat tahu, kata Allah, kami sangat faham itu tentang apa yang mereka katakan. Kata Allah, kami sangat tahu itu tentang apa yang dikatakan oleh orang musyrik. Apa? Wa ma anta alaihim bijabbar. Maka dari itu engkau ya Muhammad tidak memaksa mereka. Jadi engkau bukanlah bertugas untuk memaksa mereka, yaitu untuk beriman. Karena orang-orang kafir dulu kalau disampaikan dakwah oleh Rasulullah, ya kadang-kala mereka itu membuli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga inilah yang membuat Rasulullah menjadi semacam don ya jiwa beliau. Maka Allah mengatakan wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil Quran. Lalu Allah mengatakan fadzakir bil Quran, maka berikanlah peringatan mereka dengan Quran. Siapa mereka orang-orang yang diperingatkan dengan Quran? Man yakhafu wa'id, yaitu orang-orang yang sangat takut ya, yaitu dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatkanlah manusia dengan Al-Quran. Siapa? Yaitu orang-orang yang takut ya akan apa? Kalau janji kan kebaikan-kebaikan. Kebalikan dari janji apa? Apa? Kalau janji kan kebaikan-kebaikan. Ini kebalikannya, janji tapi bukan kebaikan. Bahasa kitanya ada nggak? Ancaman ya, ya mirip memang ancaman ya, akhirnya ancaman ya, ya kan? Kalau janji itu kebaikan, tapi kalau janjinya yang buruk itu namanya ancaman. Jadi Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah manusia itu dengan Quran, yaitu orang-orang yang takut terhadap ancaman ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita perhatikan dalam surah Yunus itu surah yang ke-10 ayat 99, perhatikan. Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Insyaallah ya. Jadi kata Allah walau syaa rabbuka, kalau seandainya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, walau syaa rabbuka, kalau seandainya Tuhanmu menginginkan ya, la amana man fil ardi kulluhum jami'a ya, kepada orang di muka bumi ini untuk beriman, maka akan berimanlah seluruh manusia. Ya, jadi kata Allah kalau seandainya Allah menginginkan penduduk muka bumi ini beriman, ya Pak, ya baik, terima kasih. Jadi Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Tuhanmu mau, katanya, penduduk muka bumi ini untuk beriman kepadanya, maka bagi Allah mudah ya, mereka semuanya menjadi beriman. Lalu Allah mengatakan afa anta tukrihun nas, apakah engkau ya Muhammad akan memaksa manusia untuk beriman hatta yakunu mu'minin, hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat yang semacam peringatan, pengingat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau betul-betul konsisten untuk menjadi seorang dai saja ya, bukan menjadi seorang polisi ya untuk memaksa orang untuk beriman. Jadi ayat itu sangat banyak. Ya, sampai di sini dalam surah Yunus ini sangat clear, ya jelas ayat ini, kalau seandainya Tuhanmu Allah menginginkan ya seluruh penduduk muka bumi ini untuk beriman, maka bagi Allah mudah mereka menjadi beriman. Apakah engkau memaksa orang untuk beriman hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ya. Umpamanya lagi dalam surah An-Nahl. An-Nahl itu surah 16 ayat 93. Surah An-Nahl surah 16 ayat 93, Allah mengatakan walau sya'allahu la jama'akum ummatan wahidatan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kalau seandainya Allah menginginkan agar kalian menjadi satu umat. Jadi kalau satu umat artinya semua manusia itu tidak ada orang kafir. Ya, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Buddha, Hindu, atau orang yang tidak beriman kepada Allah, orang komunis. Kata Allah, kalau seandainya Allah menginginkan seluruh penduduk muka bumi ini menjadi satu umat saja, orang-orang yang beriman, ya bagi Allah itu mudah. Sampai kalimat ini tidak diteruskan. Ya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan.
Jadi orang Arab itu dengan ungkapan ini sangat mengerti. Ya, kalau seandainya Allah menginginkan ya menjadikan kalian itu hanyalah menjadi satu umat, walakin yudillu may yasha, melainkan ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah, wa yahdi may yasha, dan ada orang-orang yang diberikan hidayah. Nah, ini jangan salah memahami ayat ini ya. Suka ada orang yang mengatakan bahwa kami kan tidak mendapatkan hidayah. Ya. Kami ini juga ingin menjadi orang beriman, tapi karena hidayah itu tidak sampai kepada kami, maka kami tidak menjadi orang yang beriman. Jadi tidak begitu. Jadi hidayah ini bermacam-macam. Umpamanya Allah berfirman di dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Coba perhatikan ayat itu. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la, masuki Tuhan yang maha a'la, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya, yaitu yang telah menciptakan manusia, ya, fasawwa, lalu ia perindah manusia itu. Walladzi qaddara fahada, kemudian dia, ya, yaitu menentukan kadar manusia. Ya, kadar itu artinya ukuran. Ya, walladzi qaddara, lalu dialah yang membuat manusia itu punya ukuran. Fahada, kemudian dia berikan hidayah, dia berikan petunjuk. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah SWT petunjuk. Hanya petunjuknya mau diambil atau tidak, itu masalahnya. Coba perhatikan lagi ayatnya, yaitu ada dalam surah tadi dibaca lagi sholat ini imam. Rakaat yang kedua. Baca surah apa tadi yang kedua? Surah At-Tin. Ya, wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan buat manusia itu fi ahsani taqwim, itu dalam bentuk yang seindah-indahnya. Kemudian lagi di dalam surah yang Najdain, surah apa itu? Surah Al-Balad, ya. Gimana bunyinya tuh? Ada Najdain. La uqsim bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Coba perhatikan ayat itu. Wa hadainahu, dan kami berikan hidayah manusia itu. Najdain, yaitu dua jalan. Jadi Allah sudah memberikan kepada manusia itu dua jalan. Wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah. Kenapa ketika kamu diberikan dua pilihan dan kamu tidak memilih jalan yang ini, jalan yang mendaki, jalan yang sulit, ya. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jalan mendaki itu, jalan yang sulit itu? Terus akhirnya fakku raqabah awi it'amun fi yaumin dzi masqah. Fakku raqabah, apa maksudnya jalan yang sulit itu? Memerdekakan budak, ya, atau mungkin membebaskan orang yang dipenjara, ya, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqah, atau memberikan makan kepada yatiman dza makrabah, yaitu anak-anak yatim yang punya hubungan kekerabat, au miskinan dza matrabah, atau memberikan makan, ya, yaitu kepada orang-orang yang sangat miskin. Maksudnya apa? Itu jalan Islam. Artinya jalan Islam itu tidak gratis, karena banyak orang yang pengennya gratis, ya. Jadi jalan Islam itu jalan mendaki disebutnya. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu dua jalan, jalan Islam dan jalan kekafiran, ya. Walaupun juga jalan kekafiran juga tidak mudah, ya. Kata orang katanya ternyata mahal. Jalan kekafiran itu lebih mahal daripada jalan Islam. Minum-minuman ya harus dibeli dengan uang, tapi ya jalan Islam itu cukup minum dengan air putih, ya. Berzina itu tidak gratis, ya kan. Jadi semuanya itu, berjudi dan lain sebagainya,
Makanya Rhoma Irama ada lagunya itu ya. Apa tuh lagunya itu? Yang baik-baik diharamkan, nah begitu ya. Nah itu ayatnya. Ya. Kami berikan manusia itu dua jalan. Ya, jalan Islam, jalan kekafiran, jalan hak, jalan batil, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Manusia diberikan pilihan. Tapi kata Allah, kenapa kamu tidak memilih jalan yang mendaki itu? Nah, jalan mendaki itu ternyata itu kita mengeluarkan dana kita, ya rezeki kita, yaitu untuk untuk membayarnya, untuk membelinya. Itu tadi. Jadi jalan ke surga. Jadi jelas ya pada beberapa ayat ini yang dijelaskan dalam surah Al-Balad, itu manusia itu bukannya nonsen, ya, bukannya sonder, bukannya kosong dari petunjuk, tapi ternyata kadangkala sudah diberikan petunjuk, tapi lebih memilihnya yaitu jalan dolal, ya, jalan kesesatan. Maka hadis yang sangat populer, ya, hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, ya, para asatidz telah menjelaskan, yaitu kullu ummati yadkhulunal jannah, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap, ya, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini ada menggunakan fi'il mudhari', ya, yaitu future, masa yang akan datang. Jadi seluruh umatku mereka akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang menyatakan dirinya enggan, ya, tidak mau. Qila ya Rasulullah man ya'ba, siapa yang dimaksud dengan orang yang enggan, tidak mau untuk masuk ke surga? Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nih kita lihat bagaimana kecerdasan Rasulullah. Jadi ketika ditanya itu faham terhadap pertanyaannya, jadi jawabannya lebih simpel dibandingkan ketika beliau ditanya siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak mau, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang ini, dia berbuat maksiat, itu terlalu panjang. Tapi Nabi menyebutnya orang yang akan masuk ke surga, dijamin masuk ke surga, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk ke dalam surga, dan siapa orang yang maksiat, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, berarti dialah yang dimaksud dengan orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ini hadisnya Sahih Al-Bukhari, ya. Jadi hadis yang tadi yang barusan itu adalah hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, yang keenam, ini kajian kita insyaallah tema mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, yaitu yang keenam, yang terakhir adalah sunnatun Nabi. Sunnah ini maksudnya perjalanan. Jadi karena makna sunnah itu awalnya maknanya adalah perjalanan. Ya, sunnatun Nabi hiya tariqul wahid lidukhulil jannah. Jadi bahwa perjalanan hidup Nabi, lukaliku hidup Nabi merupakan tariqah al-wahidah, merupakan satu-satunya jalan lidukhulil jannah, ya, untuk masuk ke dalam surga. Jadi, ya, yang keenam, yang terakhir kita mengenal Rasulullah bahwa jalan, ya, menuju ke surga itu hanya satu, ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan hidup beliau maksudnya, ya, jalan hidup beliau. Mana ayatnya? Perhatikan, yaitu surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab itu surah 33, yaitu ayat 70 dan 71. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Nyebutnya jangan syadida tapi sadida, sin kecil, tidak ada titiknya. Karena kalau syadid itu artinya amat sangat, ya, tapi kalau sadid artinya lurus, tepat, lurus atau tepat. Nah, kalau bertutur kata kita bukannya syadid, ya, perkataan yang berat, perkataan yang amat, tapi perkataan sadid. Jadi kalau sadid itu perkataan yang lurus, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang tepat, itu namanya sadid, qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertutur katalah kamu dengan tutur kata yang tepat. Tutur kata yang lurus, tutur kata yang enak didengarnya, bukan tutur kata yang menyakiti.
Lalu apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau kamu sudah bertakwa dan bertutur kata yang tepat, yang bagus, yang lurus, kata Allah, Allah pasti akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Jadi artinya kita insya Allah akan dibimbing oleh Allah amalan kita. Ya, perbuatan-perbuatan kita akan dibimbing oleh Allah SWT. Tidak dibiarkan begitu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kamu. Jadi dua diantaranya, amal kita diperbaiki, perbuatan kita diperbaiki, ya apa namanya, tingkah laku kita diperbaiki oleh Allah, dan juga Allah mengampuni ya segala dosa dan kesalahan kita. Lalu Allah mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azim. Dan siapa orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim. Berarti orang itu benar-benar sungguh-sungguh itu telah sukses dengan kesuksesan yang sebesar-besarnya. Jadi kata lain, Allah mengatakan ia akan masuk ke dalam surga. Jadi kata lain, orang yang bertakwa, bertutur kata baik, ya, dan berusaha untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi kata lain dari surga di sini fauzan azima. Fauz, ya, fauz itu kesuksesan, kemenangan, azima yang agung, yang besar. Jadi kata lain daripada surga itu adalah disebut fauzan azima, kesuksesan, ya, kemenangan yang besar. Dan ini mirip dengan surah Ali Imran ayat 185. Ali Imran surah 3 ayat 185. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia akan merasakan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang sempurna terhadap amal-amalan yang kalian telah lakukan di dunia ini nanti itu pada hari kiamat. Jadi kita berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia hanya forskot, hanya DP, ya, balasan yang sesungguhnya insya Allah nanti di akhirat. Jadi kita jangan khawatir, ya, karena kata Nabi, siapa orang yang berinfak sekalipun kecil itu dari sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka dia akan dipelihara oleh Allah seperti seorang peternak kuda. Ya, dari kuda yang kecil dia pelihara, ya, sampai akhirnya kuda itu menjadi besar. Nah, itulah ganjaran bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah, ya, sekalipun kecil, berasal dari cara jalan yang halal. Kemudian kata Allah mengatakan, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata. Siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses, kata Allah. Jadi sama dengan ayat ini. Atau juga seperti dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Itu sama kalimatnya, faza, fauzan, faz, sama-sama maknanya adalah kesuksesan, ya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan disediakan yaitu tempat yang mafaza, tempat yang sukses. Maksudnya surga. Ya, karena surga itu penuh dengan kenikmatan dan di sana tidak ada keluh kesah, ya, tidak ada penyakit, dan umur kita pun tidak bertambah di sana. Dan sekalipun kita sudah tua, insya Allah nanti masuk ke surga dalam kondisi muda belia, hanya kurang lebih 30 tahun. Ya, kadang umurnya sama dengan saya, beda dikit 2 tahunan mungkin, 64an, ya, 65, 3 tahun di atas saya. Saat Maskur sama saya beda-beda tipis nih, setahun, ya, 63 mungkin, ya. Oh, sama Pak Dadang, 65, ya, saya 62. Jadi nanti insya Allah kita itu kembali belia lagi, dan umur kita tidak bertambah, ya. Jadi umurnya hanya 30 tahun saja, ya kan? Seperti kita lihat anak kita hari ini, ya. Malah anak kita udah lebih, ya Pak Dadang, ya, udah lebih dari 30. Jadi nanti kita kembalinya umur kita 30, pemuda yang gagah, ya. Nah, begitu. Jadi makanya surga itu disebutnya faz atau fauzan atau faz atau mafaza. Jadi kalimat-kalimatnya sama, asal katanya itu fa, alif, dan za. Ya, huruf zai, faza, fauzan, ya, mafaza, itu sama. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dia akan disediakan kebun-kebun, hadiqah, ya, jamak dari hadiqah, ya. Wa hadaiqa
wa a'naba, dan juga disediakan kebun-kebun apa? Kebun-kebun anggur, kata Allah, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, coba kita perhatikan. Tadi kan yang keenam itu dikatakan bahwa jalan Rasulullah, ya, itu adalah merupakan satu-satunya jalan mengantarkan orang ke surga. Coba kita perhatikan. Ya tentu ketika saya menyebut jalan Rasulullah itu artinya kitabullah dan sunnah beliau. Coba perhatikan dalam surah Yunus, itu surah yang ke-10 ayat 25. Surah yang ke-10 ayat 25. Perhatikan. Surah 10 itu surah Yunus ayat 25. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqimin. Wallahu, dan Allah, yad'u, yaitu mengajak, mengundang, memanggil kita ila daris salam, itu menuju kepada darus salam. Ini juga kata lain dari surga. Allah menyebutnya darus salam. Dar artinya rumah, salam itu selamat. Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa karena nanti di akhirat di surga itu tidak ada orang yang sakit, Ustaz Maskur. Ya, tidak ada orang yang sakit, semua orang sehat, seger, buger di sana. Makanya surga disebut dengan darus salam. Jadi kata Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita, memanggil kita, mengundang kita untuk masuk ke rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa yahdi man yasha. Ia berikan petunjuk kepada orang-orang yang Ia kehendakinya ila siratin mustaqimin, itu menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Jadi Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan, ya, orang-orang yang dikehendakinya kepada apa? Ila siratin mustaqimin, yaitu ke jalan yang lurus. Mungkin masih ingat cerita saya, ya, yaitu tentang perbandingan antara surga, ya, dengan kebun di dunia ini. Pernah saya ceritakan? Masih ingat nggak? Lupa ya, nggak apa-apa, diingetin lagi. Jadi begini, bahwa di dunia ini ada kebun, ya, di dunia ini ada kebun. Yang kebun itu tentu banyak tanamannya, ya, ada air, ada mata airnya, mungkin ada saungnya, ada buah-buahan yang bisa dimakan, tapi juga ada buah-buahan yang mungkin mabok, getir dan lain sebagainya. Ada sungai-sungai yang bisa diminum airnya, tapi juga mungkin ada sungai yang mencelakakan kita. Mungkin apa isinya, mungkin duri dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Jadi ada penunggunya di kebun itu, ada tukang kebunnya, ya. Nah, manusia inilah yang membedakan antara manusia muslim, mukmin, dan manusia kafir. Nah, kalau manusia mukmin ketika dia masuk ke kebun itu, ya, dia kulonuwun dulu. Apa kulonuwun? Izin kepada si penunggu kebun itu, kepada tukang kebun itu dia izin. Assalamualaikum, mungkin begitu. Ya, Pak tukang kebun, kami ingin masuk ke kebun ini, boleh tidak? Kemudian pohon-pohonan apa yang boleh kita, buah-buahannya yang boleh kita makan, mana buah-buahan yang mungkin tidak boleh kami makan karena mabuk. Kemudian kalau kami melakukan pekerjaan amalan apa yang boleh kami lakukan, kalau memang kami dilarang melakukan amalan apa yang dilarang, dan lain sebagainya. Maka tukang kebun itu dia dengan sukaria dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mau masuk ke dalam kebun itu. Dia pasti jawab, tidak ada yang tidak dijawab oleh tukang kebun itu. Sementara orang-orang kafir itu, ya, yaitu masuk ke kebunnya tidak kulonuwun, tidak pernah bertanya, tidak pernah minta izin. Ya, dia apa yang menurut dia enak dia makan, apa yang menurut dia tidak enak dia tidak makan, dan lain sebagainya. Dia juga bukan berarti dia tidak bekerja di situ. Dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan, cuman sayangnya dia tidak bertanya terlebih dahulu. Nah, bagi orang yang tadi dia masuk kemudian dia izin, dan itulah perumpamaan seorang muslim. Itulah perumpamaan seorang mukmin. Nah, orang yang tadi tidak kulonuwun, ya tidak minta izin, dia juga bukan berarti tidak melakukan sesuatu di dalam kebun itu. Dia juga mungkin mencangkul dan lain sebagainya, cuman tidak mau bertanya, tidak minta izin, ya. Nah, itulah perumpamaan orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud dengan kebun itu tidak lain adalah surga.
Yang dimaksud dengan penjaga kebun itu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang mukmin itu adalah orang yang ketika dia di dunia ini dia bertanya kepada Rasul. Artinya dia hidupnya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Clear ya? Kira-kira yang apa perbedaan atau perumpamaan antara seorang mukmin dengan seorang kafir di dunia ini? Clear ya, karena perumpamaannya sangat clear, mudah kita cerna. Ya, jadi seorang mukmin itu orang yang di dunia ini dia selalu bertanya, ya, yaitu hidupnya apakah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bapak-bapak saudara-saudara, ya. Nah, yang terakhir, ya, untuk memperkuat argumen-argumen tentang bahwa jalan, ya, yang akan mengantarkan kita ke surga hanyalah satu, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, ya, ayyuhan nas, kita dipanggil wahai manusia, innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannah illa qad amartukum bihi. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan aku sudah perintahkan kalian untuk mengerjakan. Jadi artinya bahwa Nabi tidak pernah ada satu amalan yang beliau sembunyikan, tapi seluruh apa yang Allah turunkan kepada beliau, beliau sudah jelaskan. Jadi tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku sudah jelaskan. Ya, sudah perintahkan kalian untuk melakukannya. Ya. Dan sebaliknya, walaisa syai'un yuqarribukum minan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada sesuatu, ya, perbuatan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku sudah larang kalian untuk melakukannya. Ya, aku sudah melarangnya, kata Nabi. Jangan sampai kalian melakukannya. Wa inna ruhal amin, dan sesungguhnya ruhul amin, kata lain dari apa? Malaikat Jibril. Wa inna ruhal amin nafatha fi raw'i, ya, annahu laisa min nafsin tamutu hatta tastawfi rizqaha. Malaikat Jibril, ruhul amin, telah membisikkan kepadaku dalam keadaan aku jaga, dalam keadaan aku sadar bahwa tidak ada seorang jiwa pun yang meninggal, tidak ada seorang jiwa pun yang mati kecuali rizkinya sudah dipenuhi. Maksudnya apa? Artinya kalau orang itu masih punya jatah apa? Jatah hidup. Ya, kalau orang itu masih punya jatah hidup, itu rizkinya Allah penuhi. Hatta orang yang tidak bekerja sekalipun. Begitu. Hatta orang yang tidak bekerja sekalipun, maksudnya rizki makan, ya, makan minum maksudnya. Jadi jangan berhayal pengen punya mobil Pajero, ya. Maksudnya ini artinya orang walaupun dia berdiam diri saja tidak mau cari rizki, selama dia memang jatah umurnya masih apa? Masih ada, ya, itu kata malaikat Jibril, dia tetap masih hidup. Karena dalam sebuah hadis, ya, seseorang itu akan mati di tempat di mana dia sudah ditentukan oleh Allah, dan dia selalu ada saja alasan kebutuhan dia untuk sampai ke tempat itu, gitu. Ngerti maksudnya? Jadi kematian itu tempatnya itu sudah ditulis oleh Allah, dan seseorang itu akan mati di tempat mana dia selalu punya kebutuhan untuk sampai ke situ. Ada saja cara, ya, Allah untuk menyampaikan orang itu ke tempat di mana dia akan dicabut nyawanya. Oke, kita lanjutkan hadisnya. Fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Maka dari itu takutlah kamu kepada Allah dan berbaik-baiklah kamu di dalam mencari rizki. Ya, berbaik-baiklah kamu dalam hal mencari rizki. Wala yahmilakum istibta'ar rizki ala an tatlubuhu bima'asillah. Ya, dan tidak, ya, sampai rizki kepadamu, bukan tidak sampai. Artinya kamu tidak dibebankan untuk mencari rizki ketika rizki itu istibto, ketika rizki itu berlambat-lambat datang kepadamu dengan cara kamu mencarinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama orang kesulitan, dia ini punya modal, akhirnya dia minjamnya kepada lembaga keuangan yang riba. Itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena bisa saja mungkin, kan kalau pengusaha kan biasa begitu. Ini supaya cepat dapat keuntungan besar, usahanya dibesarkan, harus punya modal. Jadi ternyata minjam kesulitan, tapi minjamnya boleh bisa mudah, yaitu pada lembaga-lembaga yang riba umpamanya.
Akhirnya dia pinjam. Itu nggak boleh berdasarkan hadisnya. Wala yahmilakum istibta'ar rizqa ala an tatlubuhu bima'asillah. Ya. Jadi ketika rizki datang kepadamu dengan cara berlambat-lambat, Allah tidak membebankan kamu mencari rizkinya dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Fa innahu la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya ya rizki itu akan diperoleh oleh seseorang itu kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menyebutkan ini karena sekaligus ya hadisnya tadi tentang amalan yang mendekatkan kalian ke surga. Rasul sudah perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjalankannya ya, untuk melakukannya, dan amalan yang mendekatkan kalian ke neraka kalian akan menjauhkan. Jadi ini sebagai terakhir. Jadi kita kembali kesimpulan dari tema yang kita bahas sudah beberapa bulan ini. Yang pertama ya, dalam materi ma'rifatul Rasul, bahwa Rasulullah SAW adalah basyarun misluna. Nabi adalah manusia seperti kita. Artinya punya ayah, ibu, dimulai dari bayi sampai beliau meninggal. Ya, apa yang membedakannya antara kita dengan beliau? Beliau itu diturunkan wahyu, dan konten wahyu yang terpentingnya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua adalah huwa uswatuna wa qudwatuna fil hayah. Beliau adalah sebagai suri tauladan kita ya di dalam hidup kita agar kita selamat. Yang ketiga, nailu mahabbatillah huwa bi ittiba'ir rasul. Bahwa untuk memperoleh mahabbah, kasih sayang dari Allah, itu dengan cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama ya agar kita memperoleh kasih sayang Allah itu dengan mengikuti beliau, ya. Yang keempat adalah huwan nabi bitakammuli bihi ta'limil Islam wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir yang Allah utus ke dunia ini, dan juga dengan beliaulah Islam ini menjadi sempurna. Itu perumpamaannya seperti bangunan ya yang sangat indah, semua orang mengelilingi takjub dengan bangunan itu, cuman ada salah satu kira-kira batu bata yang belum terplester, ya belum tercat, akhirnya orang kecewa ya. Betapa kalau seandainya ya batu bata di pojok ini juga tertutup, tercat, maka bangunan ini sempurna ya. Nah, maka kata Nabi, itulah aku sebagai penyempurna dari bangunan itu. Jadi bangunan Islam ini menjadi lebih sempurna, lebih baik itu karena disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kelima, bahwa beliau adalah nabi yang sangat empati, yang sangat sayang, dan menginginkan seluruh umatnya masuk ke surga dan mereka semuanya beriman pada Allah. Ya, kemudian yang terakhir, bahwa jalan hidup Rasulullah SAW merupakan salah satu-satunya jalan, bukan salah satu, satu-satunya jalan, yaitu agar kita terantarkan, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Sehingga kata Nabi, setelah aku diutus, tidak lagi aku ingin mendengar ada orang Yahudi, ada orang Nasrani atau beragama selain daripada agama Islam. Artinya bahwa Yahudi, Nasrani sudah didelete, dihapus setelah kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tema yang sudah kita haji beberapa bulan ini sudah selesai. Itu sampai poin yang ke-6 ya, yaitu ma'rifatur Rasul ya, mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri ya kajian kita pagi ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.